Assalamualaikum, saya Siti Ayana, mahasiswa Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo, program S1 Kebidanan. Hari ini akan membuat video tentang HIG atau hiperemesis gravidarum pada ibu hamil. Silahkan menyaksikan, terima kasih. Silakan duduk. Ya ibu, ada yang bisa dibantu? Saya Bidang Siti yang hari ini akan melayani ibu ya. Ada yang bisa dibantu ibu? Iya bu, saya mau merencanakan kehamilan saya dan hari ini ada keluhan bu, mual muntah. Oh gitu, ngomongnya kayak kapan? Setiap pagi nih bu. Oh setiap pagi aja. Sampai nggak bisa Ini kehamilannya keberapa ibu? kehamilan yang pertama bu. Oh gitu, hamil berapa bulan ini? Ini masih 8 minggu terakhir. 8 minggu ya. Oh ya baik. Ini hari ini baik, ini kan karena ibu kondisinya mau muntah, jadi saya akan memberikan konsultasi ya. Konsultasi kita tentang namanya HIG. Ibu tahu nggak HIG itu apa? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya. HIG itu sendiri adalah mual muntah yang suatu cara di mana saluran bagian atas itu membuat isinya karena ada rangsangan atau tegangan yang berlebihan daripada usus. Jadi terjadilah muntah. Nah itu pusat muntah itu berdekatan dengan pusat pernapasan. Jadi itu kadang ada nyium-nyium, nggak bisa nyium kalau sudah muntah, itu ditambah mual kalau muntah ya kan. Nah terus kalau misalnya kenapa bisa terjadi hiperemesis atau gravidarum atau HIG atau muntah yang berlebihan itu karena kebutuhannya hiperemesis itu bisa membuat cadangan karbohidrat dan lemak itu habis dipakai. Jadi yang ibu makan itu yang semua yang ibu makan itu kan keluar. Nah jadi kehabisan energi dan tenaga seperti itu Bu ya. Jadi bisa jadi dehidrasi, terus habis itu kekurangan cairan. Nah baru habis itu ada kadar garam di dalam darah itu yang berkurang juga. Seperti itu. Jadi pada hiperemesis itu banyak bisa terjadi akibatnya itu bisa menjadi akibat dari muntah yang berlebihan tuh bisa bermasalah dari ginjal. Terus muntah yang lebih banyak bisa merusak hati sehingga tambah memperberat gitu kejadiannya. Seperti itu. Jadi terus hiperemesis gravidarum atau muntah berlebihan itu dibagi 3 ibu. Ada tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat ketiga. Terus kalau hiperemesis gravidarum atau muntah itu yang pertama tentang yang hiperemesis atau muntah yang tingkat 1 itu dia merasa keadaannya itu lemah, baru nafsu makannya nggak ada, ibu nggak mau makan, terus berat badannya turun dan nyeri di daerah perutnya. Baru kalau misalnya kita periksa nadinya tuh tinggi 100 kali per menit, baru tekanan darahnya bisa turun, baru kulitnya itu dia nggak seelastis seperti kulit kita ini yang sekarang yang banyak minum banyak cairan, itu dia lebih dia kering, terus lidah mengering dan mata juga cekung jadinya. Sedangkan pada yang hiperemesis tingkat 2 itu lemas, terus habis itu diajak bicara udah nggak bisa, baru kulitnya itu tambah lebih kering dari yang pertama, baru lidah juga mengering dan kotor, nadinya tuh kecil, baru susah didapat, baru cepat, suhunya juga naik karena kekurangan cairan. Nah terus abis itu bisa jadi kuning juga ibu. Nah berat badannya menjadi turun, matanya cekung, tensinya juga turun, terus untuk berkemihnya agak sulit dia dan susah BAB. Baru kalau berbicara itu kayak bau pesing baunya gitu, karena itu ada zat aseton yang terdapatnya. Terus pada yang tingkat 3 itu lebih parah lagi dari yang tingkat 2 ya. Itu sudah muntahnya nggak berhenti, baru dia kesadarannya menurun.
Jadi apa namanya udah bisa koma gitu ya. Baru nadinya cepat, lebih cepat dari yang kedua. Baru suhu tensinya turun, baru suhunya dia bisa demam tinggi. Terus habis itu sangat fatal lah kalau sudah sampai yang ketiga ya. Iya. Nah terus kalau untuk ibu hamil yang menderita ini bisa dirawat di rumah sakit ya ibu. Ibu bisa ke rumah sakit jika terjadi itu yang sangat udah sangat ibu rasa kok saya tambah kayak gini ya, itu selalu ibu datang ke rumah sakit. Terus obat-obatannya yang diberikan pada ibu hamil dengan mual muntah berlebihan itu banyak ya bu. Ada yang vitamin, nanti untuk pengurang mual muntah itu kita bisa berikan juga, B1 dan B6 juga. Terus pemberian obat-obatan anti muntah itu tujuannya supaya tidak mempengaruhi rangsangan di pusat untuk muntah. Begitu ibu. Terus untuk kebutuhan nutrisinya selama ibu hamil dengan yang mual muntah harus tetap makan ya. Jangan nggak makan. Terus misalnya kalau masih bisa dimakan, tapi kalau misalnya nanti yang sangat parah di derajat 2 atau 3 itu biasanya dimasukkan NGT di dalam hidung, jadi supaya bisa saluran makannya dari hidung gitu. Terus jadi kalau misalnya nanti sampai dirawat ya, itu jadinya ibu akan di ruangan tersendiri yang pencahayaannya baik. Terus habis itu yang hanya dokter dan perawat saja yang boleh masuk ke situ. Terus kalau untuk misalnya ibu mendapatkan terapi psikologis, jadi nanti dokter menentukan apakah perlu terapi psikologis juga atau tidak. Itu penyakitnya dapat disembuhkan, jadinya ibu bisa menghilangkan depresi karena kehamilannya dan persalinan. Ibu takut nih karena persalinan dan kehamilannya, itu nanti bisa dibantu oleh psikolog juga ya. Gitu. Terus dari itu semua biasanya yang untuk derajat 1, 2, 3 itu bisa dibantu dengan cairan yang akan diberikan lewat dipasang di infus seperti itu. Jadinya nanti untuk mengetahui apakah kebutuhan cairan ibu bisa terpenuhi atau tidak. Nah seperti itu ibu. Apakah sudah jelas atau belum bu yang saya jelaskan? Jelas bu. Iya jelas. Nah, jadi mengerti bu ya, kalau HIV itu sangat berbahaya. Jadi ibu karena masih muntahnya belum masih mual aja, kalau bisa tetap makan dan minum seperti biasa. Ya, seperti itu bu. Ya baik ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ya. Terima kasih ya. ya.